Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Gimana kabar kalian, anak-anakku sekalian? Kalian dalam keadaan baik ya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Qur'an Hadis. Dan pelajaran kali ini kita akan membahas tentang hadis amalan bid'ah tertolak. Jadi hadis amalan bid'ah tertolak. Ya, jadi permasalahan bid'ah adalah permasalahan yang sangat penting. Karena kita harus beribadah itu sesuai dengan contoh dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Jika kita beramal dengan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka sama saja kita telah berbuat bid'ah. Dan amalan bid'ah itu apa? Tertolak. Baik, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis amalan bid'ah tertolak. Hadis Arba'in kelima. Jadi hadis ini ada di dalam kitab Arba'in di urutan yang kelima. Yang mana kitab Arba'in ini adalah kitab hadis yang menghimpun 42 hadis yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan suatu dalam urusan agama kami ini yang bukan dari kami, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa melakukan suatu amal yang tidak sesuai urusan kami, maka dia tertolak. Baik, kita ulangi kembali hadisnya. Ulangi bersama-sama. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca hadis tentang amalan bid'ah tertolak beserta artinya, sekarang kita akan memahami dan merenungi makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Penjelasan hadis. Hadis ini merupakan salah satu pedoman penting dalam agama Islam. Ya, jadi kalian harus benar-benar memahami hadis ini ya. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan bahwasannya hadis ini adalah salah satu pedoman penting dalam agama Islam, di mana amalan kita itu dibangun di atas ittiba, yaitu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ibtidak, mengada-ngada dalam urusan agama. Hadis ini dengan tegas menolak setiap perkara bid'ah. Ya, hadis ini, ya, kalau kalian perhatikan, hadis ini dengan tegas sekali menjelaskan bahwasannya amalan bid'ah itu tertolak. Apa sih amalan bid'ah itu? Ya, yaitu perkara yang baru dalam agama. Ya. Dan setiap perkara dalam urusan agama yang diada-adakan. Jadi yang namanya amalan bid'ah adalah perkara yang baru dalam urusan agama. Ya, jadi seperti alat-alat modern seperti sekarang, mobil, motor, televisi, radio yang tidak ada di zaman Nabi bukan termasuk ke dalam hadis ini. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan bid'ah adalah hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, maka kalian dipersilahkan untuk melakukan inovasi apapun, untuk melakukan karya apapun. Kalian bebas
membuat suatu hal yang baru dalam urusan dunia. Namun, kalian harus memperhatikan, ketika dalam urusan agama, kalian tidak boleh mengada-ngada. Harus amalan tersebut sesuai dengan petunjuk dan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Pada riwayat Imam Muslim di atas disebutkan, barang siapa melakukan suatu amal yang tidak sesuai urusan kami, maka tertolak. Dengan jelas menyatakan keharusan meninggalkan setiap bid'ah, baik ia ciptakan sendiri atau hanya mengikuti orang sebelumnya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan dan merenungkan nih, jadi hadis yang kita baca tadi kan itu ada dua riwayat ya. Yang pertama itu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan kedua itu adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Ya, di mana riwayat yang pertama bunyinya adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan dari kami, maka tertolak. Nah, kalau kalian pahami hadis ini, maka kalian akan memahami bahwasannya amalan yang tertolak adalah amalan yang kalian buat sendiri. Ya. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengikuti orang lain mengikuti bid'ah, ya tidak tertolak amalannya karena dia tidak membuat bid'ah. Ya. Dan hadis ini ya memberikan anggapan bahwasannya yang tertolak itu adalah orang yang membuat bid'ah pertama. Namun riwayat yang kedua ini membantah anggapan ini. Ya, di mana Nabi SAW bersabda apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa melakukan suatu amal yang tidak sesuai urusan kami, maka ia tertolak. Nah, di hadis yang kedua ini atau di riwayat yang kedua ini lebih jelas, ya. Jadi setiap amalan, mau amalan itu dia yang buat atau dia mengikuti orang lain, sama saja. Selama amalan itu adalah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW maka amalan tersebut apa? Amalan tersebut tertolak. Kemudian di sini dilanjutkan oleh penulis, hal ini menunjukkan bahwa setiap ibadah yang dilakukan dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya atau membuat masalah baru dalam agama tanpa ada dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah akan ditolak dan pelakunya dianggap berdosa. Lihat tuh, kalau kalian nih membuat suatu amalan ibadah baru, ya, atau kalian beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ini maka amalan kalian itu akan tertolak. Dan bahkan kalian ini akan dianggap sebagai orang yang melakukan dosa, walaupun kalian menganggap perbuatan itu adalah perbuatan baik. Karena niat saja akan mengamalkan sesuatu itu tidak bisa mengubah suatu amalan menjadi baik. Namun juga harus diiringi dengan apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan terakhir, setelah kalian memahami tentang hadis tersebut, maka kita akan mengambil pelajaran. Kita ambil faidah dari hadis tersebut. Yang pertama, semua hal baru dalam agama akan ditolak. Jadi sekali lagi, semua hal baru dalam agama akan ditolak. Adapun dalam urusan dunia, maka itu tidak akan ditolak. Bahkan kalian diberi kebebasan untuk berinovasi atau untuk membuat sesuatu yang baru dalam hal kehidupan kita, dalam hal dunia. Ya, membuat pesawat, membuat kereta api, atau membuat penemuan-penemuan yang lain. Adapun dalam urusan agama, kalau kita membuat-buat, maka amalan kita akan ditolak. Yang kedua, anjuran untuk mengikuti sunnah Nabi dan ancaman bagi pelaku bid'ah. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan nih. Karena ini adalah pondasi dalam agama kita, di antara pondasi dari agama kita. Yaitu apa? Anjuran untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan kalian juga harus berhati-hati kalau kalian berbuat bid'ah. Karena di sini adalah ancaman bagi pelaku bid'ah. Kemudian pelajaran yang ketiga, larangan dari perbuatan bid'ah. Ya, termasuk juga di sini ada larangan
untuk kita melakukan bid'ah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan amalan bid'ah itu apa? Tertolak. Artinya tertolak itu ya udah sia-sia, nggak dianggap berpahala, bahkan dianggap dosa. Kemudian yang keempat, Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba, mengikuti berdasarkan dalil. Jadi Islam itu dibangun di atas pondasi ittiba, mengikuti di atas dalil dan ilmu, bukan hanya mengikuti apa kata nenek moyang atau mengikuti kebanyakan masyarakat. Namun yang kita ikuti siapa? Yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Nah, agama Islam ini adalah agama yang sudah sempurna sekali. Jadi, buat apa kita ini membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama? Karena tidaklah suatu kebaikan melainkan Nabi SAW sudah memerintahkan. Ya, dan tidaklah ada suatu keburukan melainkan Nabi SAW sudah melarang hal tersebut. Ya. Sehingga agama kita ini adalah agama yang sempurna dan tidak perlu lagi kita ini menambah-nambah dalam urusan agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan juga nikmatku atasmu dan aku telah ridho Islam sebagai agama. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan kita tentang hadis perbuatan bid'ah tertolak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan bid'ah dan semoga penjelasan yang singkat ini bisa kalian fahami dan juga jangan lupa untuk mengamalkannya. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.